Shalom para pendengar dari GKM Bakudapa. Kita Bakudapa ulang. Kali ini kita akan membicarakan tentang serba-serbi kehidupan mahasiswa yang ada di STIE Ebenezer Manado. Kalau podcast kemarin kita bicara tentang STIE. Apa itu STIE? Bagaimana prestasinya, bagaimana kegiatannya dan di dalamnya. Dan kali ini, khusus hari ini, kita akan membicarakan tentang dinamika yang ada terjadi di kampus itu. Oke, bersama dengan saya ada Pak Gembala dan dua mahasiswa. Mungkin kita bisa perkenalkan dulu ya, Pak. Silahkan, Pak. Shalom, nama saya Julius Wahani. Kalau di STIE Ebenezer sebagai gembala atau yang bertanggung jawab soal pembinaan karakter spiritualitas mahasiswa. Oke. Terima kasih. Kalau boleh tahu Pak Julius sudah berapa lama Pak di STIE atau mungkin di Eben? Nah, kalau di STIE kita sudah dua tahap. Artinya ketika kita masuk di lingkungan Yayasan Ebenezer itu tahun 2008. Kemudian 2013 sebagai gembala kami ada rotasi. Kami ditempatkan di SMA 2013. Kemudian sekitar 2017 kemudian ke SMP, lalu kembali ke STIE. Kurang lebih sekarang sudah 2 tahun lagi. Jadi kalau di STIE kira-kira sudah 7 tahun ini. Berarti Pak Julius ini bukan orang yang baru ya di Yayasan Eben dan Ya, STIE juga lumayan. sudah 2 kali berarti dengan ini 2 kali. Oke, berarti Bapak cukup tahu ya tentang mahasiswa. Amin. Nakal-nakalnya mereka juga tahu ya, Pak. Oke. Biasanya ada yang baik, ada yang nakal. Banyak yang baik atau yang nakal, Pak? Ya, Nanti kita jawab ya, Pak. Oke, dari dua mahasiswa-mahasiswi ini. Boleh kenalan dulu mungkin ini cowok yang gagah ini. Ya, Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Agung Adisti Keroyan dan biasa teman-teman sapa Agung. Dan saya mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado semester 8. Wah, semester akhir nih. Ya, Benar ya, akhir ya? ya. Nggak mau nambah lagi? Enggak. Oke, selamat datang Agung. Satunya lagi? Oke. Shalom. Perkenalkan nama saya Meglani Mangundap. Saya mahasiswa aktif di STIE Ebenezer, jurusan akuntansi semester 6. Oke, panggilan? Panggilannya Mei. Panggil Mei. Oke, Agung sama Mei. Oh, maaf, Agung ini mahasiswa, kalau di STIE Pak ada yang kelas pekerja sama kelas reguler ya. Kalau Agung sendiri ini kelas apa nih? Mahasiswa pekerja atau mahasiswa reguler? Mahasiswa reguler. Oh, mahasiswa reguler ya. Kalau reguler kuliahnya pagi atau Seharusnya pagi, pagi? namun kebetulan di angkatan kami, angkatan tahun 2021 untuk kelas reguler itu memang dimulai pada sore hari jam 3. Namun setelah pindah kampus, kami dipindahkan ke jam 5 untuk MK yang pertama. Oh, baik. Tapi secara umum pagi ya biasanya Ya. reguler ya. Oke, kalau Mei berarti malam ya. Iya, kelas pekerja. Kelas bekerja malam. Jadi habis pulang kantor bisa langsung kuliah ya. Iya, langsung sambung kuliah. Wah, totalitas sekali ya. Oke, kita kembali ke Pak Julius sebagai Oke, gembala. silakan. Pak, sebenarnya dari kampus itu, dari STIE Ebenezer Manado itu apa sih yang pengen dibentuk dari mahasiswanya? Oke, nah kalau kita yang ada di STIE Ebenezer yang merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Kristen Ebenezer, tentunya kita mengikuti visi dari yayasan, yaitu menjadikan institusi pendidikan yang unggul, yang mengejawantakan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kalau saya sebagai gembala melihat dari segi mengejawantakan amanat agung Tuhan Yesus, berarti menjadikan semua bangsa murid Kristus, dalam hal ini menjadikan mahasiswa yang kuliah di STIE Ebenezer murid Kristus. Dalam arti sebagai murid Kristus, bahwa setelah dia dibentuk, paling tidak dia akan memiliki pemahaman siapakah Kristus, pengenalan akan Kristus, memiliki ajaran Kristus, dan dia hidup
sesuai ajaran Kristus itu dan memiliki karakter Kristus. Nah, itulah murid Kristus. Atau dalam bahasa lain, dia menjadi mahasiswa atau sarjana ekonomi yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Atau dari segi kualitas, berarti dia harus memiliki iman yang kuat, kemudian ilmu yang unggul, kemudian bisa mengabdi, memiliki pengabdian kepada Tuhan dan kepada sesama. Kira-kira seperti itu yang kita harapkan dari mahasiswa. Wah, ini sungguh mengagumkan sih. Berarti dari pihak yayasan dan Pak Gembala secara pribadi bisa melihat bahwa kampus itu bukan hanya sekedar tempat belajar Ya. Secara akademi, tetapi juga melihat kampus sebagai ladang misi ya Pak. Betul. Ladang bagaimana mahasiswa ini mungkin dulunya belum percaya sama Kristus, sekarang bisa percaya sama Kristus. Dulu bukan murid, terus melalui kampus Tia Ebenezer ini bisa menjadi seorang murid Kristus. Ya, karena banyak juga yang masuk kan Kristen juga, tapi istilahnya Kristen tanpa Kristus, ya. Belum menampakkan karakter Kristus, ya. Oleh sebab itu, karena ini milik gereja, jadi kita melihat dari sudut pandang itu selain mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memberikan kontribusi untuk membangun tentunya bangsa ini. Baik, wow, luar biasa. Kalau Agung sama Mei ini termasuk Kristen KTP atau atau gimana cerita? Maksudnya selama di Eben ini apa ya? Tadi kan Pak Gembala melihat bahwa kampus adalah ladang misi. Kalian sendiri merasakan nggak sih bahwa kampus tuh betul-betul hadir dalam pergumulan kalian, hadir dalam kehidupan kalian, terus ya memproses kalian lah untuk semakin serupa dengan Kristus? Ada nggak? Boleh sharing mungkin Mei atau Agung? Kali. Ya, kampus Eben sendiri tentunya tidak hanya meningkatkan akademik saja bagi mahasiswa, melainkan yang kami rasakan meningkatkan spiritualitas kami sebagai mahasiswa yang tentunya ini berdampak baik bagi kami dan menjadi salah satu faktor juga kami masuk di Eben. Oke. Ya. Oke, berarti memang berdampak ya. Ya. Kampus berdampak bagi kehidupannya Agung. Kalau Mei sendiri? Kurang lebih sama sih dengan Kak Agung. Jadi di dalam Setia itu, di kampus kita cuman tidak diajar secara akademik, tapi juga dibina. Dibina masalah kerohanian, juga masalah relasi kita dengan Tuhan itu seperti apa. Jadi masuk Setia itu kayak lebih dibentuk sih karakternya. Karakter Kristiani. Ya, ini memang penting ya Pak. Jarang ada kampus bisa melihat hal ini sebenarnya. Tidak hanya bicara dari segi akademi, tetapi juga bicara masalah rohani. Karena bagaimanapun kan kampus nih harus dipandang sebagai ladang misi ya. Membentuk orang menjadi serupa dengan Kristus ya Pak Gembala bilang tentang menjadi murid ya. Mahasiswa menjadi murid. Nah Pak, untuk mencapai tujuan itu, mencapai visi itu, kira-kira kegiatan apa saja yang diupayakan pihak kampus? Kegiatan apa saja ya Pak diupayakan pihak kampus untuk bisa mencapai visi dari Eben ini? Oke, jadi untuk mencapai visi dari yayasan dan termasuk juga Setia, ini ada tiga pokok utama. Yang pertama yaitu penginjilan. Penginjilan untuk memenangkan mahasiswa-mahasiswa ini untuk Kristus. Dan untuk itu kami memiliki program EE, Evangelism Explosion, yaitu penginjilan dari pribadi ke pribadi atau kelompok kecil. Nah, itu kami lakukan ketika para mahasiswa baru masuk ke kampus melalui satu kegiatan Bible Camp. Jadi Bible Camp di situ memang fokus untuk memenangkan mahasiswa ini untuk Kristus supaya mereka bisa betul-betul berjumpa dengan Kristus. Kemudian setelah itu ada proses yang kedua yaitu proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran atau pembinaan ini berupa ibadah-ibadah dengan kurikulum, tema-tema yang sudah diatur sehingga berkesinambungan untuk membawa para mahasiswa ini menjadi murid Kristus itu secara rutin di ibadah-ibadah setiap hari Senin. Tapi juga dalam mata kuliah agama, etika juga Kristen, itu juga mau memproses, membentuk pemahaman dan karakter mereka bagaimana memiliki etika
etika Kristen ya, seperti murid-murid Kristus yang seharusnya seperti itu. Nah kemudian di akhir daripada mahasiswa ini ketika mereka akan tamat, kita siapkan mereka untuk pengutusan. Jadi sebelum mereka diutus, kita cek kembali soal kepastian keselamatan mereka. Jadi dengan cara juga metode EE. Di situ kita cek ulang apakah para mahasiswa ini keluar memang betul-betul memahami soal keselamatan itu sebagai anugerah Allah atau belum. Nah itu diteguhkan di situ. Nah setelah itu kami bikin retreat calon wisudawan. Nah itu untuk pendegukan mereka. Nah setelah itu masuk ke dalam penamatan itu atau wisuda kemudian di situ juga ada ibadah. Nah di situ kita utus mereka. Jadi dalam hal ini mereka masuk dimenangkan selama proses kurang lebih 4 tahun itu mereka melalui proses pembinaan ibadah-ibadah dan juga ada kelompok-kelompok kecil melalui juga pembelajaran agama di situ. Nah kemudian terakhir mereka diutus. Yang kita harapkan ketika diutus mereka bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini, jadi berkat bagi banyak orang sehingga Tuhan dipermuliakan. Ya. Terima kasih Pak Gembala. Para pendengar podcast sebelumnya dari dosen misalnya Mener Farli sama Mener Sweetly juga menerangkan hal yang senada sebenarnya. Jadi awal masuk sudah ada Bible Camp, terus misalnya selama 4 tahun ada hal-hal yang wajib kayak misalnya ibadah rutin, terus masuk dalam kurikulum juga ada beberapa mata kuliah tentang pembinaan, terus diakhiri dengan retreat pelepasan calon wisudawan ya. Jadi memang hal yang senada. Dari sini saya cukup appreciate sih Pak bahwa dari dosen sampai pembina itu memiliki hal yang sama, gambaran yang sama. Jadi itu yang menarik sih. Oke, kita kembali ke mahasiswa ya Pak Gembala ya. Ini boleh cerita tadi sedikit sebetulnya disinggung sama Agung. Kenapa sih memilih STIE? Ya, pertanyaan yang sama juga untuk Mei nanti ya. Kenapa sih? Kenapa dari sekian banyak kampus STIE Ebenezer Manado? Apakah mungkin ada gebetan di sana atau gimana? Ya, sebenarnya awalnya Agung tidak tahu kalau ada STIE Eben. Oh, nggak tahu. Sebenarnya awalnya nggak tahu. Kebetulan karena ada keluarga yang mengenalkan STIE Eben. Kemudian Agung cari di internet. Nah, ternyata di STIE Eben ini ada nilai-nilai Kristiani yang diajarkan kepada mahasiswa tentunya. Ada 7 nilai inti ya yang kita boleh dapatkan dan kita boleh rasakan di STIE Eben. Dan tentunya ini sebagai mahasiswa ini sangat penting bagi kita untuk menghadapi era globalisasi saat ini, karena tidak hanya sekadar tidak hanya sekadar pandai, tapi juga mahasiswa dibekali dengan karakter Kristiani sehingga mampu melewati yang dinamakan dengan era globalisasi saat ini. Ya. Oke. Berarti bukan hanya pintar sekali lagi, tetapi juga dibentuk sesuai dengan karakter Kristen ya. Kalau Mei sendiri kenapa pemilih STIE? Atau jangannya seperti Agung yang tahu STIE sebelumnya? Iya sih sebenarnya kayak cuman pernah dengar itu sekolah SMA, SMP, SD. Nah terus tertarik dengan STIE Ebenezer yang seperti Kak Agung bilang tadi sih. Di dalam STIE itu pertama diperkenalkan oleh rekan kerja sih Kak. Ada yang kuliah di sana, lulusan sana, terus ditanya coba masuk STIE Ebenezer. Nah, terus coba cari tahu tentang STIE. Ternyata STIE itu bukan cuman kampus pada umumnya sih, karena ini kan yayasan Kristen. Jadi kayak tertarik di sana kayak mungkin boleh lebih bertumbuh tuh. Boleh lebih berkembang, boleh lebih juga membangun relasi dengan Tuhan. Dan terus salah satu alasan juga di sana ada jam kuliahnya fleksibel. Jadi ada jam untuk bekerja. Jadi sama dengan kita sebagai pekerja, jadi terbuka untuk kuliah di sana sebagai pekerja. Jadi di sana juga bisa mendapatkan fasilitas atau kesempatan dan hak yang sama sebagai mahasiswa pekerja.
Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi memang apa yang dijadikan visi oleh yayasan dan pihak kampus juga bisa dirasakan sih oleh teman-teman ya. Bahkan itu mungkin jadi daya tarik tersendiri ya. Jadi mungkin sekali lagi bagi pendengar GKM Baku Dapa, kalau pengen anaknya jadi anak yang baik, anak yang soleha boleh maksudnya mempertimbangkan Setia Eben, karena sekali lagi kampus ini bukan hanya memikirkan tentang prestasi akademi, tetapi juga pembentukan karakter. Karena memang hari ini industri juga bukan berbicara masalah orang mahasiswa ini pandai atau tidak, tetapi juga bicara masalah adab, bicara integritas, karakter, dan seterusnya sih. Jadi bagus sekali sih kalau ada kampus yang bisa membentuk mahasiswa dalam bagian ini juga. Oke Pak Gembala, ini saya masih ke mahasiswa nih, saya mau tanya mereka sih, kehidupan mereka di kampus ini sejahtera atau enggak? Saya mau tanya, ini Agung sama Mei ini kan dua perwakilan dua kelas yang berbeda ya. Agung reguler, sementara Mei ini pekerja. Boleh cerita nggak sih suka dukanya mahasiswa reguler itu seperti apa? Suka dukanya mahasiswa pekerja itu seperti apa? Bisa cerita nggak? Berapa jam mungkin kuliahnya, dosennya galak atau enggak? Kalau dari Agung sendiri sebenarnya aman kok Agung, nggak ada. Ini Pak Gembala aman ya kita ya. Menjebak sih. Bekas juga ketua UPK ini. Oh, ketua UPK. Sekarang ketua senat. Wah, UPK berarti unit pelayanan Kristen. Berarti betul-betul yang ditampilkan yang baik-baik ya Pak. Oke, silakan Agung. Ya, jadi untuk di kelas reguler, kalau dari Agung sendiri lebih banyak sukanya daripada duka. Ya, karena di kelas reguler ini Agung lebih banyak kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari kampus maupun dari program-program pemerintah. Ada banyak kegiatan yang boleh Agung ikuti. Ada Wirausaha Merdeka, ada juga kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini jadi Agung turun langsung di sekolah, kebetulan di salah satu SMP yang ada di Manado. Jadi kalau dari Agung banyak sukanya karena memang kegiatan-kegiatan positif semua yang Agung boleh ikuti. Kalau dari ceritanya Agung nih berarti kampus memberikan ruang untuk Agung boleh eksplor diri, mengembangkan diri, misalnya pengajar kampus Merdeka ya? Kampus mengajar. Kampus Merdeka, kampus mengajar ya. Oh, wah ini keren juga berarti ya. Berarti kalau dalam istilahnya bagian dari kampus Merdeka. Jadi memang betul-betul bukan hard skill-nya saja tapi juga soft skill ya. Soft skill yang di pengabdian masyarakat. Oh, keren. Dukanya apa sih? Duka. Jangan jelek-jelek loh soalnya. Kan sedikit ya dukanya, lebih banyak duka loh pendengar. Dukanya lebih banyak duka, lebih banyak sukanya daripada duka. Dukanya apa? Dukanya pernah nggak lulus nggak sih mata kuliah tertentu? Puji Tuhan semuanya. Dukanya apa? Ditolak, diputusin atau gimana? Apa ya? Dukanya kayaknya seperti nada duka. Suka semuanya. Suka semua. Oke, biar Agung bergumul dulu ya mencari dukanya apa. Dukanya mungkin di kelas pekerja ya. Oh ya, kita ke kelas pekerja mungkin. Suka dulu Mei. Maksudnya apa sih? Apa ya? Ya suka dukanya lah sebagai kelas pekerja. Kalau kelas reguler, mahasiswa reguler semua kampus punya. Maksudnya secara umum mahasiswa kan pasti ya fokusnya di kuliah. Tetapi kalau ini kan Setia Eben membuka ruang, membuka fasilitas bagi siapapun yang bekerja dan pengen kuliah. Nah itu suka dukanya seperti apa sih? Sukanya apa ya? Kayak suasana kampus sih. Berbagai fasilitas yang ada, fasilitas-fasilitas di kampus itu mendukung. Juga dosen-dosennya yang kayak friendly. Mungkin dukanya kayak ini jadi tantangan tersendiri sih sebagai mahasiswa kelas pekerja, kan harus bisa memanage waktu dengan baik antara pekerjaan sama perkuliahan. Biasanya kan kayak akhir-akhir ini tugas itu banyak menumpuk toh. Jadi kayak aduh gimana ini,
kayak lupa, misalnya ada satu tugas terus besoknya tugas lagi, terus harus ke kantor besok paginya. Jadi kayak itu sih yang pergumulan mungkin dari kelas pekerja. Jadi mesti bisa memanage waktu dengan baik antara pekerjaan sama perkuliahan. Oh iya, mungkin Mei bisa jelaskan maksudnya sekarang kerja di mana? Oke, kebetulan sekarang itu bekerja di Yayasan Ebenezer. Oh, begitu. Iya. Jadi di Yayasan Ebenezer itu di bidang personalia sebagai staf di sana. Jadi pas jam kantor kan dari jam 7 sampai jam 4. Jadi selesai kantor langsung lanjut sambung ke STIE. 7 sampai jam 4, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Itu Senin sampai Jumat ya. Nah, kuliah Senin sampai Jumat juga. Berarti pergi pagi pulang. pergi pagi pulang malam. Maksudnya kesulitan seperti apa? Boleh nggak cerita maksudnya? Ada satu momen tertentu mungkin aduh capek sekali ya atau gimana ya? Iya sih. Kayak mungkin misalnya ada kayak tantangan di pekerjaan juga toh. Terus pas masuk di kampus juga sambung belajar, sambung kuliah, terus ada banyak juga tugas yang diberikan, jadi kayak aduh ini bisa ndak, mampu ndak. Ternyata selama ini puji Tuhan mampukan. Jadi kayak boleh mau mengatur waktu dengan baik, dan puji Tuhan sih ndak pernah mengulang, belum pernah. Jadi lulus semua mata kuliah sejauh ini. Oke, belum pernah mengulang. Lulus semua juga, dan pagi tetap harus kerja. Pak Gembala, ini kan ada dua karakteristik mahasiswa yang berbeda ya Pak. Satu reguler, satu pekerja. Pasti dinamika pengembalaannya, dinamika pembentukannya berbeda. Nah, dari segi Pak Julius sebagai gembala sendiri, bagaimana Pak mengembalakan dua karakteristik mahasiswa yang berbeda ini? Ya memang kalau mahasiswa berbeda ya semua mahasiswa berbeda, tidak ada yang sama ya. Tapi kalau tadi pembedaan itu dilihat dari segi kuliah pagi dan kuliah sore, memang kalau kuliah pagi lebih ya mau katakan lebih fresh, bagaimana ya, karena memang di pagi hari ya. Jadi kita memang ya lebih alur prosesnya itu lebih teratur lah. Kalau di sore ya memang tidak dapat disangkali karena mereka sudah capek kerja, kemudian datang masuk, sehingga ada juga 1-2 mahasiswa yang suka terlambat ya karena tuntutan kerja gitu. Di pihak lain ya dia kerja kemudian kuliah, ada juga mahasiswa karena dia kerja, dari hasil kerja itu dia membiayai dia punya studinya itu. Jadi kita harus mengerti dengan kondisi seperti ini. Kita harus mengerti sehingga di situ ada toleransi. Tetapi untuk prinsipnya proses untuk pembinaan itu tetap berjalan sama seperti biasa. Cuma dalam waktu ada fleksibilitasnya, tetapi tetap menjaga lamanya untuk dalam pembinaan itu dilaksanakan. Oke. Ini kan ada 2 mahasiswa ya Pak. Saya mau tanya ke mahasiswa lagi. Kalian merasa kampus hadir nggak dalam kehidupan kalian? Misalnya sebagai mahasiswa reguler, oh ya kampus memang hadir. Ketika saya ada masalah, pergumulan, kampus hadir nggak buat hidupmu? Misalnya Agung juga. Begitu pula si Mei. Berangkat pagi, pulang malam. Di tengah segala kesibukan itu, kampus hadir nggak sih dalam hidupmu? Nah itu coba. Mungkin Mei dulu deh. Agung. Oh Agung, oke Agung. Ya. Kalau Agung sendiri merasakan tentunya kampus hadir karena ini juga menjadi salah satu pembeda dengan kampus-kampus lain karena rasa kekeluargaan di STIEBEN ini memang sangat terasa bagi kami. Dan ketika ada misalnya mahasiswa yang merasa kurang mampu atau merasa terpuruk, ini ada Gembala kampus yang siap sedia hadir. Ini bukan karena ada Pak Gembala di sini. Ya.
yang siap sedia hadir untuk menjadi pembimbing bagi mahasiswa. Oke. Berarti Agung, misalnya kamu baru putus misalnya, atau nggak usah putus lah, baru ditolak gitu ya. Berapa kali ditolak itu kan down banget ya. Berarti Pak Gembala ini hadir selalu ya, untuk kamu dengar cerita kamu, untuk kasih mungkin penguatan dan seterusnya ya. Pernah curhat sama Pak Gembala? Selama ini belum. Soalnya belum pernah ditolak Pak Gembala. Kamu curhat. Biasanya sharing itu terjadi di kelompok-kelompok kecil itu. Ya. Ada saling sharing di situ juga. Tapi biasanya masalah-masalah yang agak sensitif seperti ini, putus cinta itu mereka kurang terlalu. Iya, digumulkan sendiri mungkin. Mungkin kalau sudah titik stres tinggi ya mungkin baru Baru datang. Pada prinsipnya bahwa kampus tuh hadir ya, buat Agung secara pribadi ya. Nah, kalau Mei sendiri gimana? Kampus hadir nggak menurut kamu dalam hidupmu? Menurut Mei, kampus hadir sih, hadir dalam hidup Mei. Misalnya kalau sama dengan Kak Agung bilang tadi, kayak kalau misalnya ada rupa problem atau masalah, itu dosen-dosen selalu terbuka, yang kayak kita mau cerita apa, ada pergumulan apa, mungkin masalah biaya, masalah pribadi juga bisa kita sharingkan dengan dosen-dosen atau dengan Pak Gembala. Jadi Mei merasakan sih kehadiran kampus itu. Tapi memang dosen Menair Farli kalau nggak salah, friendly kampus ya, memang betul-betul friendly kampus ya. Iya. Friendly and family. Jangan-jangan kalau nilainya jelek bisa lobby-lobby ke mahasiswa enggak ya? Nilainya nggak friendly. Oke, tadi saya highlight Mei katakan kalau ada kesulitan biaya dan lain-lain. Nah, maksudnya kalau boleh sharing ya, maksudnya Agung sama Mei, 1 bulan tuh berapa sih harus bayar? Terus maksudnya ada kemudahan dari kampus nggak? Misalnya ketika kita punya kesulitan secara keuangan, finansial gitu, ada mungkin, atau ya mungkin pernah dengar dari teman yang lain, gimana cerita dong dari Agung atau Mei. Ya, kalau untuk biaya per bulan itu 4.800.000 per semester itu. per semester. Saya sampai kaget, hampir batal daftar. Ya, Per semester. Per semester 4.800.000, dan dari kampus memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk dapat dicicil per bulannya menjadi 800.000. Oh, jadi sistem pembayaran itu bukan per semester? Iya. Jadi Per kalau bulan. mau per semester juga bisa, tapi ada kemudahan, keringanan bisa dicicil. Bisa dicicil per bulan. Per bulan. Ke depan ada wacana untuk apa itu? Per semester. Untuk tengah semester. Ya, menarik sih, maksudnya berarti memang cukup memudahkan mahasiswa ya, bagi mahasiswa yang mungkin punya dana lebih bisa bayar 1 semester langsung. Tapi bagi mahasiswa yang mungkin punya kendala keuangan itu bisa dicicil setiap bulannya ya. Iya, setiap bulannya. Baik. Nah, buat ini Mei berarti membiayai kuliah sendiri berarti ya? Iya, membiayai kuliah sendiri. Maksudnya dengan harga segitu apakah masih boleh lah atau gimana? Masih bisa maksudnya hangout atau apa, atau jangan-jangan habis bayar kuliah doa puasa 40 hari 40 malam gitu. Ini mungkin kita bicara dari segi realistis ya, maksudnya mahasiswa pekerja Membiayai kuliah sendiri. Sejauh ini kalau menurut Mei sih masih cukup terjangkau ya. Kalau sementara kerja terus kuliah, membiayai diri sendiri, membiayai kuliah sendiri itu masih bolehlah, aman. Masalah kuliah. Yang penting masih kerja sih. Masih kerja. Masih bisa makan masih puji Tuhan masih. Gak ikut pinjol kan? Iya, jadi pendengar, jadi menarik nih, maksudnya banyak kemudahan ternyata yang dilakukan pihak kampus ya. Aman, dari Agung aman, dari Mei aman, sebagai kelas pekerja aman, sebagai kelas reguler juga aman. Pak Gembala, mungkin saya kembali ke Pak Gembala lagi. Bagaimana Pak Gembala melihat
proses pemuridan yang ada di kampus. Kan kalau kita bicara proses pemuridan di kampus, bagi saya itu ada 3 hal yang penting, Pak. Pertama, penginjilan di kampus. Yang kedua, pemuridan. Dan pemuridan itu melibatkan juga masalah panggilan hidup. Jadi selama di kampus mereka juga kenal panggilan hidupnya. Apa mau jadi apa, Tuhan mau pimpin apa. Dan yang ketiga yang paling penting sebenarnya, yang sering kali dilupakan adalah pasangan hidup, Pak. Nah, maksudnya 3 ini kan satu paket. Kadang-kadang bukan hanya penginjilan, tapi panggilan hidup plus pasangan hidup. Nah, itu sebelum saya ke mahasiswa dulu ya. Maksudnya merasakan gak sih 3 hal ini, kalian diinjili, kalian dimuridkan, dapat panggilan hidup, dan kalian dapat pasangan atau tidak? Jangan pasangan beda server lagi kalian. Gimana Pak Gembala? Oke, terima kasih. Kalau saya sebagai gembala justru senang kalau melihat ada sesama mahasiswa setia yang menemukan pasangan hidup di setianya. Bagusnya karena apa? Karena ini kan dalam satu dapur yang sama, dibentuk dalam proses yang sama, dibikin visi juga adalah visi yang sama. Jadi paling tidak sudah saling mengenal dari segi prinsip-prinsip secara iman, prinsip-prinsip rohani, mereka masing-masing punya itu, sehingga mereka bisa saling lebih match kalau mereka jadian, kalau ada yang dari kampus itu ya. Dan itu ya cukup banyak Pak? Cukup banyak. Cukup banyak. Cuma nggak tahu apa ada atau belum, atau masih dalam berproses mungkin. Narasumber sebelumnya namanya Mener Farli kalau nggak salah. DP istri juga ini apa? Ya, alumni STI ya. alumni. Tapi nggak tahu yang Mener Sweetly ya. Mungkin kayaknya lain ya. Lain. Yang Mener Farli berarti. Mener Farli. Baik, berarti pasangan hidup ya memang dari pihak kampus memang kalau bisa masih mengharapkan juga ketemu yang sesama Eben lah ya. Oke, kalau untuk proses panggilan hidup Pak, kan bagi saya sih nggak tahu ya, bagi saya selalu mengajarkan ke teman-teman mahasiswa, kecelakaan terbesar itu bukan pada waktu kalian itu telat kuliah, IP rendah atau apa, bukan. Tetapi kecelakaan terbesar seorang mahasiswa adalah ketika wisuda, mereka tuh nggak tahu passion hidupnya apa, tujuan hidupnya untuk apa. Nah, itu bagaimana kampus itu ambil bagian dalam hal ini. Karena kan teman-teman ini kan boleh dikatakan gerbang terakhir ya sebelum memasuki industri. Jadi kesempatan terakhir lah, 4 tahun ada kesempatan terakhir mereka memikirkan, menggumulkan tentang tujuan hidup mereka, Pak. Nah, bagaimana kampus membimbingnya, membimbing teman-teman mahasiswa itu setidaknya dapat gambaran lah apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Oke, jadi dalam proses pembinaan, kalau saya sebagai gembala, di waktu-waktu semester akhir itu, jikalau mereka menyusun tugas-tugas akhir, kami juga ambil waktu untuk membukakan kepada mereka bagaimana rencana Tuhan menjadi rencana mereka setelah mereka tamat, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan tempat bagi mereka masing-masing untuk menjadi profesi apa. Nah, tentunya sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, berarti itulah modal yang Tuhan anugerahkan setelah diproses dibentuk lagi dalam perguruan tinggi ini, nanti kemudian menjadi mahasiswa. Jadi itu modal itu dari segi keilmuan, dari segi karakter, kerohanian, dan keterampilan, dan talenta juga yang mereka miliki itu, paling tidak kita akan mengarahkan mereka ke sana. Tapi dengan tujuan kalau mereka ke sana, berarti mereka di mana saja Tuhan menempatkan mereka, apakah di lembaga pemerintah atau swasta, atau mereka berwirausaha sendiri, mereka menjadi berkat di sana. Mereka menjadi berkat di sana melalui karakter yang baik mereka tampilkan, dan melalui kerja keras dan kerja cerdas ya, skill yang mereka latih selama di kampus. Jadi itu kami harapkan mereka dimanapun mereka hadir, mereka menjadi berkat di sana melalui ilmu dan iman yang mereka miliki, sehingga akhirnya tujuan hidup orang percaya itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Betul-betul ditanamkan dimanapun mereka bekerja, apapun yang mereka kerjakan itu untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ya, betul.
Oke. Terima kasih Pak Gembala. Ini coba saya konfirmasi ke mahasiswanya. Kalian sendiri maksudnya kampus hadir nggak untuk membimbing kalian menemukan panggilan hidup, termasuk mungkin pasangan hidup ya? Kan hari-hari ini kan beda server lah, pacaran yang toksik lah, relasi yang ya begitu-begitulah, pelakor lah dan lain-lain. Maksudnya apakah kampus tuh hadir untuk menjawab isu-isu itu? Karena kan bagaimanapun kan isu pasangan hidup itu salah satu isu yang krusial ya. Nah itu gimana dari Agung sama mungkin dan Mei yang mungkin sebentar lagi sudah kerja ya, sembari kerja ya, mungkin bentar lagi sudah. Jadi kalau kampus hadir itu baik dari nanti mereka lanjutkan, betul? Tentunya dari mata kuliah etika misalnya yang diberikan, ataupun dari materi-materi firman Tuhan yang disampaikan, apakah ya sepertinya mereka rasakan seperti itu ya, itu maksudnya. Iya, benar. Gimana Agung? Ya, sebenarnya Agung bersyukur sekali karena memang boleh sekolah di Steuben, karena kami juga mendapat pembekalan rohani dari setiap entah itu di mata kuliah, karena memang ada mata kuliah tentang kepemimpinan Kristen, ada etika Kristen, kemudian juga ada pembinaan kerohanian, dan di setiap minggu juga di setiap hari Senin. Ya, di setiap hari Senin kami juga dibekali lewat kebenaran firman Tuhan lewat ibadah kampus. Nah, ini tentunya menjadi apa ya bagi kami, menjadi bekal yang kuat bagi kami untuk menatap masa depan kami. Ya. By the way, sorry, sudah punya dalam relasi berproses. Maksudnya dalam proses itu apakah Agung juga terbuka untuk cerita sama Pak Gembala atau mungkin atau dosen? Habis ini. Tapi Pak Gembala terbuka kan? Siap. Oh, berarti misalnya ada apa-apa dengan relasi salahnya Agung sendiri ya. Oh iya, berarti kami siap menolong. Berarti sebenarnya kan kampus menyediakan apa ya, sarana dan mau hadir bagi pergumulan mahasiswa kan sebenarnya. Jelas. Baik. Kalau Mei sendiri bagaimana? Apanya Kak? Ya, apakah kampus hadir dalam proses kamu mengumpulkan tempat pekerjaan, tujuan hidup, termasuk mungkin pasangan hidup? Kalau tujuan hidup, kayak lebih dibina sih untuk kegiatan-kegiatan. Misalnya kegiatan apa itu? Pembinaan kerohanian. Nah, di situ materi-materinya kayak rupa mendorong kita untuk menemukan jati diri sih. Menemukan tujuan hidup, apa artinya hidup. Jadi di situ kayak lebih mendorong diri sendiri pribadi untuk lebih memikirkan ke depan, untuk bagaimana ke depannya seperti apa. Terus di dalam, sama Kak Agung bilang tadi juga ada ibadah-ibadah kampus yang itu menurut Messi penting. Jadi ketika lulus bukan dinilai dari segi akademik saja, tapi karakter. Jadi kita boleh jadi pribadi yang mencerminkan karakter Kristus. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Mei, Agung, Pak Gembala. Memang sepertinya Pak Gembala berhasil mengembalakan teman-teman yang ada di kampus nih ya. Jadi kalau dari cerita teman-teman mahasiswa ini, baik Agung maupun Mei, memang mereka merasakan kehadiran kampus sih, dan mereka juga merasakan bahwa kampus peduli dalam kehidupan mereka. Baik, mungkin untuk penutup, saya minta tolong Pak Gembala, Mei sama Agung untuk menyampaikan kepada pendengar kenapa harus masuk Steuben. Jadi ajakan kepada para pendengar pada hari ini, kenapa harus masuk Steuben. Mungkin nanti ditutup Pak Gembala, mulai dari Agung, Mei, terus lanjut ke Pak Gembala. Silakan Agung. Ya, untuk para pemirsa GKM Menyapa, GKM Baku Dapa. ya, GKM Baku Dapa. Kenapa harus Steuben? Karena Steuben ini tidak hanya membentuk mahasiswa dari sisi akademik, melainkan dari spiritualitas kita untuk
menatap masa depan kita. Jadi Setia Eben solusinya. Masih tegang maksudnya. Oke, Setia Eben solusinya untuk menatap masa depan yang lebih baik dan berpengharapan ya. Oke, silakan Mi. Mungkin khususnya buat teman-teman yang bekerja ya, yang memiliki kerinduan atau berkeinginan untuk kuliah gelar S1, bisa bergabung bersama Setia Ebenezer, di mana Setia Ebenezer itu bukan hanya membentuk kita dalam segi akademik, tapi juga dalam karakter kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sih. Oke, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Solusinya Setia Setia Ebenezer. Dari Pak Gembala. Mungkin bicara kepada orang tua mungkin ya Pak, yang lagi bingung cari tempat yang tempat kuliahkan anaknya ya, bukan hanya sekedar akademi tapi juga diperhatikan karakternya, bukan hanya menjadi orang pintar tapi juga orang baik, orang yang takut akan Tuhan. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa di rumah. Sekarang ini kita diperhadapkan dengan masalah besar, yaitu banyak orang-orang yang berhasil, tetapi di dalam keberhasilannya dia gagal, yaitu korupsi di mana-mana. Apa sebab dia gagal? Karena karakternya kurang kuat dan imannya kurang tangguh menghadapi godaan. Begitu juga dunia sekarang ini. Kita tahu dunia yang sekarang gaya hidup hedonisme yang begitu kuat. Orang mencari kemewahan, mencari kesenangan, narkoba, free sex, mau hidup bermewah-mewah. Akhirnya Tuhan dilupakan. Dunia saat ini dipermudah dengan begitu pesat perkembangan teknologi informasi, yang terakhir yaitu AI, sehingga membuat manusia semakin mudah, sehingga akhirnya jadi godaan banyak orang bukan lagi bertanya kepada Tuhan, tapi bertanya kepada AI. Kalau dulu bertanya kepada Google, sekarang AI. Oleh sebab itu, supaya kita mampu menghadapi semua badai kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, perlu bukan cuma ilmu, bukan cuma skill yang hebat, tetapi iman yang kuat. Di mana tempatnya untuk membentuk itu bagi anak-anak Bapak Ibu untuk kuliah? Setia Ebenezer. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius, terima kasih Agung, terima kasih Mei. Pendengar sekalian, kalau kampus memperhatikan masalah akademi itu biasa. Semua kampus pasti memperhatikan itu. Tetapi kalau ada kampus yang memperhatikan masalah karakter, memperhatikan masalah kerohanian, rasanya itu kok jarang ya. Dan hari ini kita sudah mengenal dari Bapak Gembala dan dari mahasiswa yang ada bagaimana kampus itu hadir dalam kehidupan mahasiswa. Kampus itu hadir dalam proses pembentukan mereka, bukan hanya pandai secara akademi, tetapi juga menjadi murid Kristus, yang pada akhirnya mereka boleh bekerja dan memaknai pekerjaan itu sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Saya pikir bagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang mendengar podcast ini, bisa dong mempertimbangkan dengan serius, mendoakan dengan serius Setia Eben sebagai tempat kuliah anak-anak kita atau kuliah diri kita sendiri. Kiranya itu saja yang kita bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di dalam GKM Baku Dapa kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati.